Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Dita Rizkyana Febrianti, NIM 1801417373, kelas 5A PGSD, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi keterampilan melakukan variasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Saya ambil dari salah satu menurut para ahli, yaitu menurut Sri Anita W. tahun 2008. Yang pertama, menghilangkan kebosanan siswa dalam pembelajaran. Dalam konteks ini, seseorang guru harus memiliki kualitas dalam unsur pendidikan agar memiliki banyak varian dalam metode mengajarnya. Agar dalam proses pembelajaran berlangsung, peserta didik tidak mengalami kejenuhan, kebosanan, agar proses belajar tersebut dapat berjalan secara lancar dan dapat mencapai tujuan apa yang diinginkan. Saya ambil contoh salah satunya, yaitu apabila hari ini guru mengajarkan dengan pola mind mapping, maka di pertemuan berikutnya gunakanlah cara intervensi otak kanan. Artinya setiap pertemuan seharusnya ada teknik mengajar yang berbeda-beda dan yang lebih variasi, sehingga lebih variatif dalam mengajarkan siswa-siswinya. Maka dari itu seseorang peserta guru harus lebih kreatif dalam mengelola metode yang lebih variasi. Melibatkanlah siswa dalam belajar, dan yang harus terlibat secara penuh ialah para siswanya. Oleh sebab itu, dengan cara melibatkan siswa dalam belajar, maka siswa akan menjadi lebih aktif di kelas, pandai berpendapat, saling terbuka dalam belajarnya, rasa jenuh dan bosannya akan hilang. Maka dari itu, pendidik harus lebih peka terhadap peserta didik. Kemudian, untuk menghindari siswa bosan dalam belajar mengajar, peserta didik harus menggunakan media belajar. Pastikanlah media yang akan digunakan juga bervariasi dan berubah-ubah. Mengajar dengan melibatkan media tidak hanya membuat para siswa merasakan nyaman dalam belajar, namun pemahaman mereka pada penguasaan materi juga akan semakin kuat dan semakin meningkat. Maka dari itu, pendidik harus menggunakan media belajar yang bervariasi dan pendidik harus berkreatif dalam memilih media belajarnya. Kedua, tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari sesuatu. Dalam konteks ini tentu saja menjadi tugas dan kewajiban seseorang guru untuk senantiasa dapat memelihara dan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Disinilah Anda sebagai guru harus bertindak, berikanlah variasi belajar sehingga para siswa bisa tetap termotivasi dan konsentrasi dalam belajar mengajar. Sesekali Anda bisa mencoba metode belajar yang berbeda, seperti membuat pembagian peran, studi kasus, simulasi, debat, transfer pengetahuan secara singkat, diskusi, tanya jawab, presentasi dengan audio dan visual, dan kerja kelompok kecil. Untuk meningkatkan motivasi belajar, pendidik juga harus memberikan penghargaan untuk peserta didik agar peserta didik lebih giat lagi untuk belajarnya. Pemberian penghargaan yaitu seperti nilai tambahan, hadiah kecil ketika mendapatkan pencapaian yang baik, mungkin juga cukup efektif untuk menambahkan semangat belajar siswa. Ketiga, tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu mengembangkan keinginan siswa untuk mengetahui dan menyelidiki hal-hal baru. Dalam konteks ini, setiap guru harus mengenali keinginan di setiap masing-masing siswa tersebut agar siswa tersebut lebih bisa untuk mengeksplorasi yang ada dalam dirinya. Misalkan saya ambil contoh, salah satu siswa tersebut mempunyai minat atau bakat menari. Nah, tugas pendidik harus mengembangkan atau mengeksplorasi, menggali agar bakat
dalam diri siswa tersebut dapat disalurkan melalui ikut pentas seni atau ikut FLS 2N, agar peserta didik dapat lebih percaya diri akan bakat yang ia miliki dan bisa mendapat penghargaan dari pihak manapun. Keempat, tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu melayani gaya belajar siswa yang beraneka ragam, yaitu memahami gaya belajar setiap siswa merupakan cara terbaik untuk memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas. Setelah siswa mengetahui gaya belajar dan metode terbaik untuk membantu dalam belajarnya, dapat dilihat kemampuan siswa dalam memahami sesuatu akan perkembangan dengan pesat di kelas, bahkan di mata pelajaran yang sebelumnya dianggap rumit atau susah dapat dianggap mudah bagi peserta didik. Setiap guru harus mengenali gaya belajar siswanya, dan guru juga harus memiliki sikap seperti gaya belajar yang dimiliki setiap siswanya. Dalam hal ini dijelaskan mengenai gaya belajar yang dimiliki siswa terkait kurikulum baru 2013, yaitu ada 3 jenis gaya belajar siswa dan 3 jenis manusia dalam sistem representasi dalam berkomunikasi, dan guru harus memiliki ketiga jenis gaya belajar tersebut supaya proses pembelajaran dapat menyenangkan dan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kelima, tujuan variasi dalam kegiatan pembelajaran yaitu meningkatkan kadar keaktifan atau keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Maksudnya dalam konteks ini yaitu kehadiran guru dalam proses belajar mengajar atau pengajaran masih tetap memegang peran penting. Peranan guru dalam proses pengajaran belum dapat digantikan oleh mesin, robot, radio, tape recorder, televisi, ataupun komputer yang paling modern sekaligus. Masih terlalu banyak unsur manusiawi seperti sikap, sistem, nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan, kepedulian, dan lain-lainnya yang merupakan hasil dari proses pengajaran tidak dapat dicapai melalui alat-alat tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa guru memegang peranan penting terhadap proses belajar siswa melalui pembelajaran yang dikelola. Beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan guru dalam mengembangkan keaktifan belajar siswa dalam mata pelajaran adalah diantaranya dengan meningkatkan minat siswa, membangkitkan motivasi, menerapkan prinsip individualitas siswa, serta menggunakan media dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai prinsip penggunaan variasi mengajar. Prinsip penggunaan variasi mengajar yaitu 1. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Komponen untuk tiap jenis variasi harus disesuaikan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan ke peserta didik agar menarik siswa untuk memperhatikan atau mendengarkan penjelasan guru tersebut. Yang kedua, menggunakan variasi secara lancar dan berkesinambungan, artinya harus secara berkaitan dan berurutan sehingga momen proses belajar mengajar yang utuh tidak merusak perhatian siswa dan proses belajar mengajar tidak terganggu. Yang ketiga, selain itu perubahan komponen keterampilan tersebut dapat dilakukan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Maka dapat dilakukan komponen yang bervariasi pada proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, penggunaan komponen variasi harus benar-benar terstruktur. Artinya harus benar-benar mempunyai urutan dan direncanakan oleh guru tersebut dalam proses pembelajaran. Maka sebelum guru menyampaikan materi tersebut, guru harus merancang apa yang akan disampaikan pada proses pembelajaran. Karena variasi ini memerlukan penggunaan yang luas, spontan, sesuai dengan umpan balik yang diterima dari siswa. Umpan balik seperti apa? Umpan balik tingkah laku yang menyangkut perhatian dan keterlibatan siswa, umpan balik informasi tentang pengetahuan dan pelajaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen keterampilan dalam mengadakan variasi sebagai berikut. Komponen-komponen keterampilan ini meliputi yang pertama gaya mengajar. Gaya mengajar yang meliputi satu, teacher's line. Teacher's line yaitu guru akan lebih mengundang perhatian pendengar bila diucapkan dengan teknik selingan diam. Tetapi bila teknik diam tersebut digunakan terlalu lama, malah akan mengundang kegelisahan yang meningkat ke arah kebosanan pihak peserta didik. Guru yang telah berpengalaman, bila kepadanya dilontarkan suatu pertanyaan, maka tidak tergesa-gesa untuk menjawabnya dengan tujuan untuk mengatur siasat dalam rangka menyusun jawaban dan bila perlu dapat melontarkan balik pertanyaan tersebut. Yang kedua, focusing atau lebih dikenal dengan penekanan, yaitu untuk memfokuskan perhatian siswa pada suatu aspek yang penting atau aspek kunci. Guru dapat menggunakan penekanan secara verbal, misalnya perhatikan baik-baik. Nah, ini yang penting, ini adalah bagian yang sukar, dengarkan baik-baik. Penekanan seperti itu biasanya dikombinasikan dengan gerakan anggota badan yang dapat menunjukkan dengan jari atau memberi tanda panah atau tanda pada papan tulis. Adapun contoh fokus ini yaitu amati baik-baik gambar ini, periksalah diagram ini dengan seksama. Ketiga yaitu teacher voice atau lebih dikenal dengan variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. Guru dapat mendramatisasi suatu peristiwa, menunjukkan hal-hal yang dianggap penting, berbicara secara pelan dengan seorang dewasa, atau berbicara secara tajam dengan siswa yang kurang perhatian dan seterusnya. Tujuannya agar orang yang mendengarkan senantiasa memperbarui perhatiannya. Dianjurkan jangan bicara dengan nada yang sama atau monoton. Pembicaraan yang hidup dan mengundang perhatian. Mendengarkan yaitu bila diucapkan dengan pola bicara yang berganti-ganti, sebab hal itu akan menanamkan rasa senang bagi yang mendengarkannya. Saya ambil contoh teacher voice, yaitu jika salah satu anak melakukan kesalahan yaitu meloncat pagar, maka guru tersebut dapat memberikan volume atau nada seperti tolong jangan meloncat pagar itu. Yang keempat yaitu teacher movement. Tujuan dari teacher movement ini untuk melatih calon guru agar dalam menghantarkan pelajarannya di dalam kelas telah terbiasa bergerak bebas, tidak kaku atau kikuk. Yaitu gerak bebas. Bergerak bebas ini biasakan bergerak bebas dalam kelas dengan maksud untuk memberikan dorongan dan menanamkan rasa dekat pada siswa, sekaligus sambil mengontrol tingkah laku siswa. Yang kedua, menerangkan bahan. Jangan menerangkan sambil menulis menghadap papan tulis, sebaiknya menulis dulu baru setelah itu menerangkan. Yang ketiga, menerangkan dan gerak. Jangan membiasakan menerangkan sambil berjalan mondar-mandir, tetapi jangan pula membiasakan menerangkan hanya sambil duduk melulu. Yang keempat, arah pandang. Arah pandang hendaklah menjelajahi ke seluruh kelas. Pada waktu seseorang siswa bertanya, usahakan bergerak menjauhi si penanya agar si penanya mengucapkan pertanyaannya terdengar oleh semua siswa. Yang kelima, ketika siswa bertanya, pada waktu seseorang siswa bertanya, usahakan bergerak menjauhi si penanya agar si penanya mengucapkan pertanyaannya terdengar oleh semua siswa. Yang keenam, observasi. Bila menginginkan untuk mengobservasi seluruh siswa, maka bergeraklah perlahan-lahan dari arah belakang kelas ke depan agar dapat mengetahui tingkah laku siswa dengan seksama tanpa diketahui oleh siswa yang lain. Yang kelima yaitu teacher gesture atau lebih kita kenal dengan isyarat guru.
Maksudnya isyarat guru ini yaitu gerak tubuh atau anggota badan yang mengandung arti dalam hubungannya untuk menimbulkan perhatian rangsangan pada siswa dalam proses pembelajaran. Gerak gestur ini yang pertama yaitu gerak tangan. Gerak tangan menggambarkan sesuatu, misalnya dengan gerak tangan dapat digambarkan suatu benda, ukuran, maupun kecepatan gerak suatu benda. Yang kedua, gerak anggukan kepala. Gerakan anggukan kepala ini menyatakan suatu maksud, misalnya dengan mengangguk-anggukkan kepala berarti menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang ketiga, gerak mengangkat alis. Mengangkat alis mata tinggi-tinggi berarti menunjukkan rasa kagum, tercengang, heran, dan sebagainya. Yang keempat, gerak mengerut kening menyatakan belum atau tidak paham terhadap yang diucapkan oleh si pembicara. Yang keenam, gerak bertepuk tangan, yaitu si pembicara mengundang perhatian agar perhatiannya terpusat kepada peserta didik atau dia, atau menyatakan kagum, mensupport, dan sebagainya. Yang keenam, eye contact dan movement maksudnya merupakan suatu kunci model penyampaian ekspresi emosi, misalnya guru menerangkan kepada salah seorang siswa dengan tatapan mata seperti dan pandangan yang tajam. Hal itu mengandung arti bahwa pihak pembicara tidak ingin diinterupsi. Yang kedua, bila seseorang siswa mengutarakan persoalan kepada guru, kemudian guru menanggapinya dengan sorotan atau pandangan mata yang penuh menyelidik, memandang teleng mata siswa, kemudian menelusuri ke arah tubuh, kemudian kembali ke arah teleng mata. Hal ini akan mendatangkan efek psikologis bagi siswa, seolah-olah tidak dipercaya atau dianggap enteng oleh guru tersebut. Setelah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.